Ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisioner KPU Hasyim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Yang kedua, kami juga meminta Pak Presiden untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang kami juga merasa bahwa Bawaslu hari ini masih sangat kurang begitu proaktif dan mampu dalam melakukan fungsi-fungsinya, terutama sekali menerima aspirasi masyarakat soal kecurangan-kecurangan. Kami melihat bagaimana kemudian narasi-narasi di masyarakat soal kecurangan penggelembungan suara, narasi penggunaan sirekap yang bermasalah, dan juga politisasi bansos yang ini juga harusnya bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan menyeluruh oleh Bawaslu sebagai langkah antisipasi dalam menghalau segala bentuk kecurangan dan manipulasi pemilu serta pelaksanaan pemilu yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar, yaitu pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Saya kira seperti itu kawan-kawan, kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertujuan demokratis, dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan. Jadi itu yang merupakan salah satu hal yang kami garis bawahi kurang lebih. Kan pandangan hukum, somasi ini adalah awal mula ketika kita mau melakukan upaya hukum. Jadi somasi ini akan kami lihat sebagai salah satu upaya yang akan kami kaji kembali apakah kemungkinan ada probabilitas atau kemungkinan dalam mengupayakan proses-proses hukum selanjutnya. Seenggaknya kami kemudian kemarin melihat ada 3 hal. Pertama, dalam konteks gugatan administrasi melalui ombudsman. Yang kedua adalah PMH atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa melalui jalur PT UN, dan juga kalau mungkin ditempuh adalah cara-cara melalui gugatan perdata. Bagaimana kemudian kerugian-kerugian material yang timbul karena kecurangan pemilu dan juga minimnya langkah Presiden untuk melakukan koreksi dan juga pencegahan ini menimbulkan implikasi kerugian secara material di masyarakat. Seperti itu. Iya, Mas? Kami meminta Presiden seenggaknya selama 7 hari kerja, 7 hari ini untuk melakukan respon terhadap sejumlah hal yang kami mintakan. Ada 5 poin, terutama poin pertama kami meminta Presiden meminta maaf secara publik. Yang kedua, kami meminta Presiden untuk memanggil dan melakukan upaya menegur kepada para menteri aktif yang terlibat dalam sejumlah rangkaian-rangkaian kecurangan dan juga rangkaian-rangkaian dalam konteks tidak netral dalam posisi sebagai pejabat publik dan juga pejabat kampanye terhadap salah satu paslon. Dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberhentian Ketua KPU dan Bawaslu. Ya. Ya, yang pertama kami melihat pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk pasca reformasi, begitu ya. Dengan segala macam drama dan dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran etik kepada sejumlah ketua penyelenggaraan pemilu, lalu ada kemudian fenomena-fenomena di mana ada bencana konstitusi lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang ini juga melahirkan kemudian bagaimana masyarakat semakin tidak percaya terhadap bangunan infrastruktur hukum, penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang ini juga cost-nya sangat mahal. Ini yang kami lihat sebagai pemilu dengan implikasi terhadap demokrasi paling mematikan, begitu ya. Sehingga
langkah-langkah untuk mengkoreksi maupun menegur Presiden dengan upaya-upaya melalui hak kewargaan itu menjadi salah satu hal yang bisa ditempuh. Selain upaya-upaya yang hari ini sedang ramai, hak angket melalui DPR dan juga beberapa narasi-narasi lain yang muncul. Kalau nggak didengarin lagi gimana? Iya, yang tadi saya bilang, jadi kami juga optimis ini tidak didengarkan, Mas. Atau sama dengan pesimis. Artinya, meskipun dengan upaya-upaya apapun yang sudah kita tempuh, aksi-aksi jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa, upaya-upaya untuk melangsungkan hak angket, bahkan kemarin ada banyak masyarakat yang kemudian melakukan demonstrasi di DPR untuk menunggu hak angket, itu juga tidak didengarkan oleh para pengambil keputusan di negara ini, maka kami rasa somasi ini nantinya akan bermuara terhadap aspek hukum atau perlawanan melalui jalur hukum, Mas, gitu ya. Nah, jalur hukum apa sih yang bisa ditempuh? Yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal yang seenggaknya bisa kami lakukan sebagai langkah korektif atau langkah check and balances yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintahan, begitu ya, termasuk melalui ombudsman dan juga melalui instrumen pengadilan. Terus kalau dilihat kan ini kan pertanyaannya Mas bilang bahwa Presiden melakukan intervensi gitu ya. Pendapat dari Pak Presiden waktu itu menyitir gitu ya, salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Kami melihat sebenarnya penerjemahan secara letterlek gitu ya, bahwa Presiden boleh berkampanye itu dalam konteks Presiden yang maju lagi atau Presiden incumbent. Ketika Presiden tidak punya kepentingan dalam politik elektoral, dia tidak berhak untuk melakukan intervensi atau cawe-cawe. Karena yang bersangkutan tidak punya kepentingan dalam proses elektoral. Nah, hari ini yang terjadi adalah Pak Presiden Jokowi terang-terangan menyampaikan dalam publik dan memberikan pernyataan yang menurut kami itu misleading gitu ya. Karena bukan dalam konteks Presiden yang tidak bisa berkompetisi lagi, bisa berkampanye gitu ya. Artinya Pak Jokowi karena memang tidak maju lagi sebagai capres, dia tidak bisa menggunakan pasal tersebut. Karena pasal tersebut sesuai dengan definisi dan juga penerjemahan aslinya adalah itu hanya bisa diberlakukan oleh presiden incumbent yang maju lagi dalam proses elektoral selanjutnya. Kebijakan, Pak. Kalau kita berbicara soal PMH penguasa atau perbuatan melawan hukum penguasa dalam jalur koridor Pengadilan Tata Usaha Negara, kami menghendaki adanya perubahan kebijakan. Bagaimana kemudian siklus pemilu yang penuh kecurangan di 2024 ini bisa dilakukan upaya evaluasi. Ya, artinya apakah kemudian nanti sedang kami kaji juga, apakah kami juga meminta dalam tuntutan kami adalah pemilu diulang, tapi yang jelas secara jangka panjang hal ini perlu dibenahi. Instrumen-instrumen hukum yang kemudian menenggarai dan juga menyebabkan distorsi atau bencana pemilu itu harus dievaluasi, harus diubah ya, dan harus ditambahkan apabila tidak ada aturan-aturan soal poin-poin misalnya keterlibatan menteri gitu kan segala macam gitu ya. Yang kedua, kami juga meminta bagaimana infrastruktur pemilu ini juga disiapkan dengan sangat matang. Kami benar-benar memperhatikan bagaimana hari ini KPU dengan instrumen seperti Sirekap, lalu ada sistem soal pemantauan dana kampanye partai politik, itu tidak berjalan maksimal. Itu tidak menjadi salah satu sarana untuk publik bisa tahu informasi berkaitan dengan jalannya penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk itu sebenarnya gugatan hukum ini bermuara terhadap perubahan kebijakan. Kami merasa gugatan-gugatan hukum itu harus ditempuh untuk melakukan perubahan kebijakan dengan cara-cara litigasi atau melalui proses hukum. Terima kasih banyak. Kakak dan Mbak dan Mas. Daftar koalisi yang lain. Ada. Kalau yang Mas Rozi gimana? Oh, oke. Sudah.